Halo teman kumparan, selamat datang di To The Point bersama saya Laras Kiranasari. Ya, teman kumparan, 10 April lalu menjadi hari bersejarah untuk Indonesia. Aldila Suciadi, atlet tenis kelahiran 2 Mei 1996 ini berhasil juara di WTA Copa Colsanitas di Kolombia saat berpasangan dengan Astra Sharma asal Australia. Nah, gelar ini menjadi yang pertama bagi karir Aldila dan juga pertama dalam 19 tahun terakhir bagi Indonesia. Dan sebelum menjuarai WTA Copa Colsanitas, Aldila ini telah memiliki sederet prestasi tentunya yang ini membanggakan sekali. Seperti medali emas untuk Asian Games 2018, kemudian juga SEA Games 2019, dan juga PON 2021. Aldila bahkan juga sempat mencicipi kompetisi Grand Slam Australia Open ya di tahun 2022, di mana Aldila tampil berpasangan dengan petenis Pingtar Plicip gitu ya dari Thailand. Nah, bagaimana perjuangan Aldila dalam meraih berbagai prestasi dalam tenis? Apa saja target yang menjadi motivasi Aldila? Simak cerita selengkapnya di To The Point. Dan telah bergabung bersama kita semua di sini secara virtual ada Aldila Suciadi, atlet tenis sekaligus juga juara ganda WTA Copa Colsanitas. Hai Aldila, apa kabarnya? Halo Mbak, baik kabarnya. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya kita ingin mengucapkan selamat untuk Aldila ya, dengan prestasinya sangat membanggakan sekali tentunya. Dan ini naik peringkat ya, yang tadinya 116 menjadi peringkat 86 di WTA, betul ya Mbak Dila ya? Iya betul. Keren banget. Nah, kita bangga sekali dengan Mbak Aldila dengan prestasi ini. Sekali lagi, selamat Mbak Aldila. Terima kasih. Kalau begitu kita mulai saja ya To The Point kali ini dengan pertanyaan pertama Mbak Dila. Dila, To The Point, ini kan kalau kita lihat bagaimana Dila menutup pertandingan di Bogota kemarin itu kan sangat cantik sekali. Diakhiri dengan volley forehand Dila begitu ya. Akhirnya sang lawan susah untuk mengembalikan dan ini menjadi poin untuk Dila dan juga Sharma memenangkan WTA Bogota ini. Nah, bagaimana kesannya apa kemudian yang bisa diceritakan pada teman kumparan bisa menjuarai WTA Bogota ataupun juga WTA Copa Colsanitas ini? Dila, silakan. Ya pastinya aku sangat senang ya bisa menjuarai turnamen WTA pertama aku. Dan ya awalnya itu kan kita nggak nyangka bisa masuk ke babak final karena memang kita tim yang tidak diunggulkan. Tapi kita bermain cukup baik dari babak awal dan permainan kita juga bisa berkembang di babak berikutnya dan kita chemistry kita semakin baik di babak-babak berikutnya dan sampai di babak final kita bisa bermain dengan tenang dan rileks. Dan di set ketiga pun di super tiebreak kita saling menyupport satu sama lain, saling positif dan juga kita mengingatkan juga untuk bermain point by point dan akhirnya kita bisa menutup permainan dengan baik. Senang sekali dan artinya ini kan banyak perjuangan Dila dan juga Sharma juga dalam permainan kemarin ya begitu ya, hingga akhirnya bisa mengukir prestasi di Bogota di hari Minggu kemarin. Nah, mungkin boleh diceritakan Dila, bagaimana sebenarnya rahasia dari Dila untuk bisa mencapai di titik ini? Ya pasti rahasianya kita hanya memikirkan match by match ya. Jadi nggak terlalu berpikiran jauh. Jadi kita lebih fokus ke tiap match aja. Jadi setiap match kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berusaha bermain sebaik mungkin. Memang mungkin di hari satu aku bermain kurang baik atau Sharma bermain kurang baik, tapi kita bisa saling memberikan support ke satu sama lain dan kita juga bisa saling mengisi permainan kita. Dan untuk bermain pertama kalinya bersama Astra, aku bilang kami cukup solid dan ya semoga di turnamen kedepannya aku bisa bermain bareng sama dia lagi. Luar biasa, ini berarti baru pertama kali ya Dila berpasangan dengan Sharma ya? Iya, aku baru pertama kali bermain double bersama dia, tapi aku udah kenal sama Astra ini dari pas kuliah tahun 2014.
Luar biasa. Ini kan karena memang kelihatan ya chemistry-nya, dapat sekali gitu, bagaimana bisa saling menutupi permainan gitu, saling membantu gitu, ini kelihatan sekali. Jadi mungkin bisa diceritakan juga kepada teman kumparan awalnya walaupun sudah kenal duluan ya, sejak kuliah Mhm. bagaimana akhirnya menentukan, oke mainnya berpasangannya dengan, Astra Sharma deh gitu, awalnya gimana tuh? Jadi kan kalau di tenis itu, kita untuk mencari pasangan itu, ya kita ngelihat dari list pemain yang ikut di turnamen tersebut, terus ya kita, sendiri masing-masing mencari pasangan dan kebetulan pas aku lihat di list-nya itu, ada nama Astra dan ya udah aku tanya aja ke dia, "Kamu bakal ikut turnamen ini nggak? Apa udah punya pasangan?" Terus dia bilang, "Belum ada." Terus aku ngajakin dia, "Mau main double bareng nggak?" Dan dia bilang, "Boleh." Ya udah akhirnya dari situ kita ngeset untuk bermain double di Bogota. Luar biasa. Nah mungkin ada, tantangannya juga nggak Dila, walaupun memang sudah sebelumnya saling kenal begitu ya, tapi kan ini kalau untuk Mhm dalam pertandingan, ini baru pertama kali sama-sama turun di lapangan, mungkin ada tantangan tersendiri gitu? mhm. Mungkin tantangannya itu ya, menyesuaikan, permainan kita ya, tapi karena mungkin, kita udah, eee, sering bermain double walaupun beda pasangan, tapi kita udah tahu cara bermain double gimana dan chemistry kita pun juga pas, babak awal itu udah oke. Nah, ya dari situ kita, mulai ini aja, apa, memasang strategi dan juga, untungnya kan kita udah saling kenal, jadi juga nggak terlalu kagok gitu pas pertama kali main. Dan tantangan terberatnya mungkin pas di Bogota itu karena, tingkat ketinggian di Bogota sendiri ya, karena memang termasuk high altitude, itu di atas 2.500 meter, di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Nah, itu memang, sangat beda kondisinya dengan bermain di, dataran biasa ya. Karena bolanya di sana, gampang melayang dan juga lebih cepat, jadi memang kontrolnya pun juga rada susah untuk bermain di sana. Oh, oke oke oke, siap. Nah ini mungkin aku juga, bisa nih diceritakan sama Dila. Sebenarnya untuk awal sekali ya Dila, kenapa tertariknya dengan tenis? Ceritanya awalnya seperti apa sih Dila? Awal pertama kali aku main tenis umur 5 tahun, itu karena memang aku, keluarga aku main tenis. Jadi dari, kakek aku, papa aku, dan juga kakak aku pada main tenis. Jadi akhirnya memang aku, grow up di keluarga tenis. Jadi memang dari kecil itu karena kakakku suka tanding, aku kadang-kadang suka ikut ke lapangan tenis. Nah mungkin dari situ juga aku mulai suka main tenis, dan awal latihan pun umur 5 tahun itu aku udah bisa mengikuti, latihan-latihannya. Jadi ya mungkin karena dari situ juga aku, lebih memilih olahraga tenis dibandingkan olahraga lainnya. Wow, berarti emang, ibarat kata hidupnya udah di lapangan gitu, udah terbiasa dengan lapangan gitu ya Dila ya? Kayaknya begitu. Iya. Nah, kalau melihat prestasinya Dila juga kan, sebelum-sebelumnya artinya kayak 2018 Asian Games, ini akhirnya, eee, Mhm. masyarakat Indonesia betul-betul melihat, ada olahraga tenis ini ya, menjadi apresiasi tersendiri untuk olahraga tenis. Nah, kemudian 4 tahun kemudian di tahun 2022 ini dengan prestasi Dila juga, mungkin Dila bisa menilai bagaimana sebenarnya, kondisi dunia tenis di Indonesia. Apakah sudah memenuhi, harapan Dila atau belum sebenarnya? Ya pastinya kalau dari pribadi aku sendiri, aku bilang masih bisa lebih baik lagi ya olahraga tenis di Indonesia, dan juga semoga dengan hasil aku ini bisa memotivasi, pemain-pemain junior kita untuk bisa berprestasi dan juga, lebih mau bertanding lagi di dalam ataupun di luar negeri. Dan juga semoga bisa, olahraga tenis dilihat oleh masyarakat dan juga, negara, Menpora, kalau kita itu bisa berprestasi di, ajang dunia, bukan hanya di dalam negeri. Amin. Nah ini betul-betul kita doakan bersama-sama Dila soal itu. Dan lalu bagaimana Dila, kita juga ingin tahu untuk sosok orang tua yang pasti ini selalu mendukung perjalanan karir, Dila gitu. Bagaimana bisa diceritakan Dila? Iya, orang tua aku pastinya, termasuk fans aku nomor satu dan juga support aku nomor satu ya, karena memang dari kecil mereka udah, me-nyeport aku dari pas aku masih, junior, pas turnamen nasional mereka selalu,
biasanya mama aku mendampingi aku untuk pertandingan dan juga kadang-kadang pun pas, sekarang pun, mama aku sering ikut, turnamen juga. Jadi mereka memang menyupport 100% prestasi aku di tenis dan mereka selalu ngedukung aku, walaupun aku menang atau kalah, mereka selalu memberikan support yang terbaik dan, mereka selalu bilang ke aku kalau, "Dila nggak boleh, eee, pantang menyerah, nggak boleh putus asa, semangat terus, pasti ada chance, di turnamen berikutnya kalau misalnya di turnamen yang ini hasilnya kurang baik." Jadi, di keluarga aku memang selalu memberikan hal positif ke aku dan itu sangat membantu aku untuk, menjalani karir profesional tenis ini. Dan ini menjadi kekuatan sekali ya untuk Dila tentunya. Dan, mau tahu juga Dila, mungkin tadi kan sudah ceritakan kalau mama sering menemani Dila gitu ya. Nah, ini juga mau tahu kalau misalnya ayah seperti apa? Apakah juga, biasanya suka menemani Dila juga kalau turnamen? Iya, kadang-kadang, papa aku juga sering ikut pas kemarin turnamen di Amerika, kan aku tahun lalu sempat 7 bulan di Amerika. Nah, itu juga papa aku, sering mengikuti aku pertandingan, karena kan kita di Amerika itu, nyetir dari turnamen ke turnamen. Jadi, selama itu, papa aku yang nyetir terus kemana pun kita pergi. Jadi ada yang waktu itu kita harus nyetir 9 jam, ada yang kita harus nyetir 6 jam. Jadi memang perjuangan kedua orang tua aku ini sangat besar dan ayahku memang salah satu, orang yang penggila tenis, jadi dia suka banget, nonton tenis, main tenis, dan dia juga menyupport aku 100% untuk, mengikuti, karir profesional tenis ini dan pastinya juga aku ya sangat berterima kasih kepada mereka karena, memang mereka di usia yang tidak muda lagi, tapi mereka selalu memberikan support dan, mereka mau berkorban untuk aku. Ya ampun, aku jadi terharu mendengar perjuangan kedua orang tua ya, apalagi ayah yang betul-betul tulus gitu ya support Dila, hingga titik puncak karir, Dila saat ini juga gitu ya, luar biasa. Dan mungkin, Dila sempat ingat nggak ada wejangan dari ayah atau panggilnya mungkin papa-papa gitu ya, yang hingga saat ini Dila selalu ingat wejangan tersebut, kira-kira apa itu wejangannya? Waduh kalau wejangan sih banyak ya. Cuman mungkin, pasti sebelum bertanding mereka selalu memberikan semangat dan juga, memberikan aku kayak, kata-kata, good luck sebelum pertandingan, selalu mengingatkan untuk, bermain dengan baik dan juga tenang, jangan emosi, dan juga selalu memberikan yang terbaik saat pertandingan. Iya, karena nasihat orang tua pasti biasanya ya sebelum pertandingan gitu ya, sesudah gitu ya, selalu ada gitu ya Dila ya. Iya. Nah Iya, mungkin, aku juga tadi sempat lihat, Instagram Dila gitu ya, sempat posting juga untuk yang cyber, bullying gitu ya, bagaimana bola-bola mhm, ada tulisan-tulisan bully-nya terus dipukul sama Dila, itu kan menarik juga ya. Nah mungkin ini bisa diceritakan iya. apakah Dila juga mungkin dulu adalah korban dari cyberbullying hingga akhirnya kemudian kan mengkampanyekan nih, "Say no to online abuse" gitu. Nah, sebenarnya bisa Mhm. diceritakan juga bagaimana awalnya bullying itu mungkin pernah terjadi kepada Dila gitu, seperti apa? Jadi pertama kali itu aku mendapatkan, social abuse itu di tahun 2018 kalau nggak salah itu aku bertanding di Singapura dan pas saat itu memang aku kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas aku kalah itu setelah bermain hampir 3 jam, aku kalah, terus dapat, pesan-pesan yang sangat, inappropriate. Jadi kayak pokoknya mereka bilang, eee "Udah nggak usah main tenis lagi." Terus kayak, "Kok bisa kalah sih? Mendingan berhenti tenis aja," semacam itulah. Ada juga yang lebih parah lagi. Tapi memang, pas awal nerima pesan itu kayak, "Kok bisa sih ada orang yang begini?" Tapi ternyata setelah, beberapa lama, ternyata banyak juga pemain, mungkin hampir semua pemain tenis ya, udah pernah mendapatkan, online bullying atau social abuse dan ini bukan terjadi hanya untuk perempuan, tapi juga ke pemain-pemain tenis, laki-laki dan, mereka juga tidak memandang, tingkat maksudnya ranking kita dari yang rendah sampai yang paling tinggi pun juga pernah mendapatkan social abuse. Jadi memang, aku ingin mengadakan kampanye ini karena sudah terlalu banyak,
pesan-pesan negatif yang ditujukan kepada atlet tenis. Awalnya memang pada saat kita kalah kita mendapatkan pesan tersebut, tapi kadang-kadang pun pas kita menang pun juga ada orang yang nggak suka kita menang dan mengatakan hal-hal yang tidak baik itu kepada kita. Jadi memang, kampanye ini aku ingin, mmm, lebar-luaskan kepada orang-orang yang bukan hanya untuk atlet, tapi juga kepada, masyarakat Indonesia dan juga di luar Indonesia yang pernah mendapatkan, social abuse di sosial media mereka. Dan ya semoga dengan adanya kampanye ini kita bisa lebih aware lagi untuk, memberantas, eee, online abuse ini. Oke, terima kasih ya Dila sudah berani untuk menyuarakan itu karena itu penting sekali. Tapi lantas dengan bulian-bulian yang Dila sempat terima begitu ya, apakah itu berpengaruh dengan karir Dila saat itu gitu? Pastinya awal-awal, ada ya pengaruh negatifnya, karena kan memang kalau misalnya kita kalah, terus kita lagi sedih, terus tiba-tiba mendapatkan pesan-pesan yang tidak enak didengar, pastinya kan akan, mempengaruhi jiwa emosional kita. Tapi ya sekarang ini, aku udah lebih baik untuk mengatasinya dan juga makanya ini aku ingin memberikan kampanye ini karena banyak mungkin pemain-pemain junior yang belum pernah mendapatkan pesan tersebut, terus tiba-tiba mendapatkan pesan yang negatif dan juga ya, kita bisa sama-sama menghadapi, social abuse ini, online abuse ini, dan ya, semoga pemain junior itu bisa mengatasinya lebih baik di ke Mhm. depannya. Amin amin. Semangat Dila. Ini pahlawan bangsa loh ya dengan prestasinya ya ampun ini kita harus semangat untuk online abuse itu artinya semoga bisa dihadapi dengan lebih baik lagi gitu ya Dila. Nah, Iya betul. selanjutnya Dila aku juga ingin tahu, nah ini kan sudah berhasil meraih, title, WTA gitu ya dengan, ganda gitu di nomor ganda. Nah kira-kira untuk selanjutnya target Dila ini apa? Pastinya aku ingin mengikuti, turnamen Grand Slam terdekat itu ada di French Open atau Roland Garros. Jadi saat ini aku sedang mencari pasangan ganda yang, peringkatnya di atas aku supaya bisa langsung masuk ke babak utama, Roland Garros. Kita doakan semoga lancar semuanya Dila. Dan satu lagi nih, pasti yang dinanti-nantikan oleh para fans dari Dila ya. Ingin ada semangat dari Dila untuk disampaikan kepada mereka semua. Nah mungkin ada pesan Dila untuk anak-anak ataupun juga remaja yang saat ini lagi meniti karir sebagai atlet tenis. Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang, mengikuti karir olahraga ataupun di bidang manapun, tidak perlu di bidang tenis, bisa juga di bidang, sekolah. Pesan aku yang pertama itu, pantang menyerah, karena kesempatan itu pasti ada. Jadi walaupun misalnya di satu hal kalian gagal, kalian punya kesempatan lainnya untuk mencoba lagi. Yang kedua, tetap semangat, karena kalau misalnya untuk aku suka quote, "If there is a will, there is a way." Jadi selama kalian punya kemauan, pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa, karena jalan kita masing-masing udah ada, dan kita juga harus memohon kepada yang di atas untuk diberikan, jalan yang terbaik. Ya, wow, luar biasa. Dila, terima kasih banyak. Itu sudah sangat memotivasi sekali. Semoga ini teman kumparan ataupun juga tadi ya remaja, anak-anak ataupun juga atlet junior yang menonton, menyaksikan tadi apa yang disampaikan oleh Dila, ini langsung bersemangat, termotivasi, bisa juga berprestasi mengikuti jejak Aldila Suciadi. Terima kasih banyak atas waktunya Dila, sekali lagi selamat dan juga kami terus ingin mendoakan Dila agar karirnya sukses, terutama untuk turnamen Turki ya yang saat ini sedang dilakukan atau dalam waktu dekat digelar gitu ya. Dila, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Iya, Dila. terima kasih. Dadah.
Dan teman Kumparan, demikian perbincangan saya dengan Adila Suciadi. Saksikan berbagai tayangan wawancara eksklusif Kumparan lainnya di website dan YouTube Kumparan. Saya Laras Kiransari beserta tim yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.